Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dunia ini banyak barang palsu atau imitasi, seperti emas palsu, uang palsu, jam Rolex palsu, tas Gucci palsu, bunga palsu, gigi palsu, dan sebagainya. Semuanya kelihatan persis sama, tetapi sebenarnya palsu. Karena itu kita sering diperingatkan agar berhati-hati. Awas, barang palsu. Tadi Yesus memperingatkan kita agar waspada terhadap yang palsu. Bukan terhadap barang palsu, tetapi terhadap nabi-nabi palsu. Ia katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam pengertian kitab suci, nabi sejati adalah orang yang mengumandangkan kehendak Allah. Ia adalah orang yang mengajarkan kebenaran berdasarkan ilham yang diperolehnya dari Allah. Sedangkan nabi palsu ialah orang yang menunjukkan kehendaknya sendiri. Ia mengklaim mendapat ilham ilahi, tetapi mengajarkan ketidakbenaran. Para nabi palsu itu sepertinya memberitakan Injil, tetapi ternyata motivasi dan tujuannya adalah untuk kepentingan diri dan kelompoknya, seperti mencari uang, mencari kemuliaan diri, dan melayani perut mereka sendiri. Dan bahkan yang berbahaya adalah memanipulasi Injil atau memutarbalikkan kebenaran Injil dengan kebenaran ajaran sendiri yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Dalam kondisi hidup di mana orang mengalami kepanikan hidup, entah karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keamanan, dan lain sebagainya, kondisi hidup sedemikian itu sering membuat orang merasa tidak aman. Lalu orang mulai panik. Situasi yang demikian dengan segera bisa dicium oleh serigala berbulu domba. Pada saat itulah serigala berbulu domba itu datang menawarkan banyak hal seolah dia adalah dewa penolong. Padahal dia hanya ingin merampas dan menghancurkan orang lain. Untuk mengenali yang mana nabi-nabi palsu, Yesus memberi tips untuk kita. Dia katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tentu yang Yesus maksudkan adalah
keseluruhan tindak tanduk yang dapat dilihat, diamati dalam keseharian hidup. Baik perkataan-perkataannya maupun tindak lakunya mengungkapkan sejatinya diri seseorang. Tidak semua anjuran di sekitar kita sesuai dengan nilai-nilai Injil. Oleh karenanya, kita perlu memiliki sikap kritis dan dewasa dalam beriman, supaya mampu mengamati buah-buah iman yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kita perlu bersikap kritis terhadap ajaran siapapun yang memimpin kita, dengan mengenali buah yang dihasilkannya dalam perjumpaan iman. Berangkat dari kenyataan di atas tadi, maka betapa pentingnya agar kita mempelajari, mendalami, dan menekuni ajaran iman kita. Setiap hari, firman Tuhan kita butuhkan sebagai santapan, agar kita dapat melindungi atau membentengi diri dari berbagai ajaran dan pewartaan dari nabi-nabi palsu yang tidak sejalan dengan Injil Kristus.